Kalau mau dilihat, sebentar saya nunggu komputer saya untuk melihat RPS. Manajemen strategi. Coklat. Siapa itu mau ke Indomaret tadi itu? Andre, Pak. Andre disuruh ke Indomaret, suruh belanja. Iya Pak, maaf belum saya mute. Oh enggak apa-apa. Jadi lucu-lucuan aja, tapi nanti jangan pas presentasi. Siap. Mute-nya hilang. Nanti ditertawain teman-teman yang lain. Oke, nunggu sebentar nih. Lemot kompinya. Oke, jadi intinya di perkuliahan ini sistemnya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang kemarin atau yang ya semester sebelumnya, kecuali memang kondisinya harus daring. Jadi perkuliahannya tetap, sistem saya tetap, jadi peer to peer, artinya bahwa kemudian setiap mahasiswa itu memberi ruang belajar bagi teman-temannya, dalam artian ya gimana caranya, tentu saja bergilir seperti biasa ya dengan mekanisme presentasi. Nah, ini sudah saya buka, kalau memang bisa dibuka semuanya, jadi saya nggak perlu share gitu ya, dalam artian harus dikirim. Nah, ini perkuliahan saya ternyata 12 kurangi 1, 11. Ada 11 kali pertemuan untuk manajemen strategi. Nah, ini jadi ada 12 kali pertemuan dengan hari ini, dan kemudian minggu depan itu sudah presentasi. Kalau manajemen strategi agak beda dengan etika. Kalau etika kemarin saya kasih kesempatan untuk mempelajari katakanlah materinya, karena sekalian memang karena saya kemarin telat, karena memang agak berbeda. Sedangkan manajemen sih relatif berlanjut gitu ya, kan sudah dapat ya mulai dari BBM, terus MK, ALK, terus sekarang manajemen strategi. Jadi nggak terlalu sulit untuk belajar di awal-awalnya, karena masih sama. Dan juga manajemen strategi ini sudah didapatkan banyak di ini di KWU, kewirausahaan. Jadi nanti kalau sudah dibaca gitu, intinya kan
Ya, pertama itu the nature of strategic management, apa itu manajemen strategi, luasannya, cakupannya, terus pertemuan kedua itu vision and mission, visi misinya ya, terus kemudian external assessment, itu bagaimana melakukan penilaian terhadap assessment atau penilaian terhadap assessment, penilaian terhadap kondisi eksternal. Jadi kalau kita bisa katakan ini kalau kita lihat SWOT itu di yang eksternal, yang weakness and opportunity. Pertemuan selanjutnya itu ada internal assessment, ini SW-nya, terus kemudian strategic action and so on and so on. Jadi dan lain-lainnya dan selanjutnya. Nah, ini yang materinya. Jadi minggu depan sudah bisa ada yang maju presentasi tentang the nature of manajemen strategic management. Nah, sedangkan petunjuk pengerjaannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi pertemuan per minggu itu pertemuan untuk satu penyaji yang akan saya nilai untuk kuis besarnya. Jadi setiap penyaji nanti ini berapa pesertanya? Iya Michael, berapa pesertanya? Ini total 35, Pak. 35 dibagi 11. Berarti nanti rata-rata 3 ya. 3, terus kemudian ada 2 yang mungkin di 2 kelompok, ada yang 2 kelompok yang isinya 4. Atau dibuat 3-3 aja deh, biar rata. Nanti yang kemudian yang 2 terakhir itu nanti akan ada special assessment atau penugasan khusus dari saya untuk presentasi apa yang saya pilihkan dari materi yang nanti saya serahkan kemudian, jadi karena di belakang-belakang. Jadi nanti ini mekanismenya 3-3 yang akan maju presentasi, 3 orang per kelompok. Terus kemudian diawali minggu depan, nanti kemudian menjadi kuis besar dengan cara pengerjaan membuat makalah. Dan makalahnya itu dikirimkan ke saya, ke email kampus. Terus ya kalau isinya sudah, ini semester ketiga ikut mata kuliah saya sudah tahu ya isinya seperti apa, beda makalah dan artikel itu apa. Jadi nanti kemudian siapa yang menjadi presenter akan langsung mendapatkan nilai ininya, kuis besarnya, juga kemudian siapa yang nanya, kuis kecil, siapa yang nanya juga akan, siapa yang menjadi ikut terlibat aktif di diskusi, itu juga akan mendapatkan nilai untuk kuis kecil. Jadi kuis kecilnya melalui tanya jawab, terus kemudian kuis yang lainnya menjadi presentasinya menjadi kuis besar. Penilaiannya sama ya. Jadi penilaian yang pertama untuk kuis besar 1 tentu saja di materi presentasi, maksudnya di slide-nya, di PPT-nya. Kemudian tentu saja di makalah, baik itu tata tulis. Itu untuk yang kuis besar kedua. Kuis besar ketiga itu pendalaman. Jadi kedalaman materinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar bagus tata tulisnya, tapi juga harus kontennya bagus. Terus kemudian yang keempat tentu saja di mekanisme tanya jawab. Nah, itu untuk kuis besar yang akan kalian nanti presentasikan di masing-masing kelompok. Sedangkan untuk UAS seperti biasa menulis artikel sesuai dengan materinya. Jadi kalau katakanlah yang kelompok pertama, kemarin kan yang sudah angkat tangan untuk maju itu kan kelompoknya kelompoknya Kelvin ya, Kelvin, Evelyn gitu ya. Mungkin ini karena minggu depan, ini contoh aja, tapi kalau mau maju betulan ya saya senang-senang aja. Katakanlah Michael atau kelompoknya Fajar
Nah ini ada Fajar, fotonya nampak belakang ini. Nah, Lionel malah, oh kalau Lionel gambarnya macan. Oke, jadi nanti kemudian untuk tugas akhirnya itu artikel yang akan ditulis masing-masing pribadi, bukan kelompok lagi, masing-masing pribadi dengan materi yang berasal dari tema yang disampaikan di masing-masing presentasi. Jadi katakanlah kelompok pertama, contohnya Fajar sama Michael gitu, maka Fajar nanti kemudian akan mencari sisi apa yang nature of management strategy, demikian pula Michael nanti akan menuliskannya dengan perspektif yang berbeda atau dengan pokok bahasan yang berbeda. Kira-kira itu untuk kuis kecil, UAS dan ya untuk kuis kecil, kuis besar dan UAS. Nah, sedangkan mekanisme yang lain yang ingin saya sampaikan karena ini daring, maka kan ya sebagai bukti fisik kalian sudah menyajikan dan sebagainya, memang bisa dari kemudian dari rekaman yang ada di katakanlah yang disampaikan ke waktu live saya bisa tahu dan itu bisa direkam, itu menjadi bukti fisik bahwa kita memang pernah melakukan perkuliahan secara daring dan itu dimintakan. Nah, ini yang kemudian saya tambahkan menjadi beban untuk kawan-kawan ya. Saya pikir ini ya juga beban, entah ini juga sebuah cara untuk kita show off keluar. Jadi nanti semua materi yang kalian rekam itu di-share entah di platform di-share di platform untuk situs berbagi ya, entah itu di YouTube, entah itu lewat IG, entah itu lewat podcast, entah itu lewat Tumblr, terserah. Tapi yang saya wajibkan itu karena yang saya sebenarnya punya semuanya itu, katakanlah punya semuanya akunnya, tapi yang relatif aktif itu YouTube dan IG, tapi kalau IG sebenarnya untuk gambar sih, saya hanya untuk foto. Jadi nanti kemudian bisa di rekaman itu kemudian bisa diunggah di YouTube channel saya. Jadi katakanlah ya harus saya ketahui karena diunggah lewat YouTube channel saya, berarti kan saya tahu gitu ya bahwa ini presentasinya siapa. Katakanlah Michael dan Fajar pada pertemuan pertama. Michael, Fajar, katakanlah contohnya dengan Silvi gitu ya, yang pertemuan pertama. Jadi itu kemudian yang wajib diunggah ke saya. Kalau kebetulan masing-masing itu juga punya YouTube channel dan diunggah ke YouTube channel masing-masing juga nggak ada masalah sih. Sebaiknya juga mahasiswa punya rekamannya dan punya ini unggahannya. Kalau mau dibuat live, katakanlah lewat IG TV mau di live, terus lewat Facebook mau di live, silahkan, nggak ada masalah. Nah, ini kenapa? Ini yang kemudian perlu saya informasikan, ternyata ya seperti yang kemarin sudah saya ceritakan, ternyata yang saya unggah dan kemudian bentar sebelum cerita mengenai unggahan itu, ini juga terkait dengan makalah dikumpul ke saya, juga kuis besar dikumpul ke saya, juga materi presentasi dikumpulkan ke saya lewat email aja. Kalau itu karena per minggu ya, saya jadi bisa sharing per minggu. Kalau untuk UAS beda ya. Kalau UAS nanti dikumpulkan jadi satu di ketua kelas Michael gitu ya. Nanti kemudian baru dikirim ke saya gitu ya, dalam satu folder gitu ya. Entah kemudian bisa datang ke saya terus atau ketemu di rumah untuk kemudian saya copy foldernya itu yang lewat untuk yang UAS. Sedangkan yang untuk makalah dan
materi presentasi bisa dikirimkan ke saya tiap minggu itu kalau bisa memang satu hari sebelum sebelum seperti ini perkuliahan. Jadi sudah satu hari sudah saya baca dulu lah kira-kira apa yang harus saya komentari. Karena kalau kan nggak ada fisik ya, kalau fisik kan memang bisa saya baca gitu, langsung bisa saya coret-coret, dan kemudian kalau bisa cukup dikirimkannya lewat Word, format Word, MS Word. Demikian pula kalau kemudian UAS, jadi pakai MS Word dan di PDF-kan, jadi ada PDF-nya, ada Word-nya. Nah, kenapa Word? Dan juga kenapa materi kuliah? Ternyata dari apa yang kita sharingkan, apa yang kita lakukan selama ini, saya buat materi presentasi Anda itu untuk apa? Untuk PPT saya edit, saya sambung-sambungkan lagi, saya kumpulkan, saya tetap mengakui Anda sebagai penulis, siapa aja kontributornya, saya di situ editor. Demikian pula untuk setiap hal yang lain ya, artikel yang saya kumpulkan, terus kemudian saya upload di blog saya, ternyata punya direspon positif. Jadi viewernya, terus kemudian minta izin untuk download itu meningkat akhir-akhir ini ya, mungkin karena semua juga pada belajar daring. Jadi demikian pula kantor-kantor dan tempat lain. Jadi contohnya yang paling gampang untuk ini materi kalian yang KWU. Nah, kebetulan Michael kan kelompoknya yang di ini ya Michael ya, yang di Kucur ya. Terus kemudian Iya, kalau benar, Pak. ya Kucur ya, kalau Fajar itu di Wagir ya, yang atau yang di luar, bukan kelompok Kucur ya, bukan kopi Kucur. Nah, ternyata itu pada diminta gitu, ada yang banyak yang minta. Akhirnya saya buatkan untuk yang kita sudah pelajari itu sudah saya pelajari apa yang kalian sajikan, dan kemudian saya toto lagi, saya kumpulkan lagi, ternyata jadi modul untuk pembelajaran kopi, dan itu sudah ada beberapa lah yang kemudian minta gitu ya. Terus kemudian yang UMKM saya jadikan beberapa, itu saya kumpulkan jadi modul, saya tata lagi mulai dari awal pendirian sampai kemudian selesainya pengerjaan itu, ternyata juga ada yang minta dan jadi bahan ajar di tempat lain. Ya karena untuk seperti itu saya semuanya share gratiskan, itu mungkin mereka suka karena gratisan gitu ya. Tapi ternyata membawa dampak yang baik karena banyak orang yang semakin banyak belajar, minta belajar, terus kemudian ya akhirnya ada kuliah-kuliah yang sifatnya online, atau kemudian ada beberapa tempat itu yang kemudian saya harus datang, dan kemudian di sana saya ya katakanlah ada sesi-sesi kecil gitu. Nah, ternyata itu manfaatnya. Nah, ini yang kemudian yang seperti kemarin saya ceritakan dari angkatan 2007-2008 yang saya jadi kenapa saya ingin edit dan kumpulkan, saya ingin semuanya nanti jadi apa materi perkuliahan yang kita dapatkan, saya kumpulkan, saya edit, dan kemudian saya sebarkan keluar. Dan ya kemarin yang sempat keputus itu, saya itu teringat pada seorang tokoh sufi, si Rumi, itu mengatakan kalau kamu bukan orang kaya, kamu bukan anak sultan, kamu bukan tuan tanah, maka menulislah. Itu ya, yang kemudian itu yang saya sebarkan, saya bagikan. Jadi katakanlah legasi saya itu dalam bentuk tulisan yang saya sebar di blog saya gitu ya, dan for free gitu ya, tidak harus kemudian dibentuk jadi buku. Ya mohon maaf aja, terus kemudian jadi buku. Kalau mau saya buat jadi buku, jadi minimal dari modul jadi buku, itu bisa saya jadikan untuk ngurus pangkat. Saya nggak ngurusi kepangkatan.
Itu atau saya jual di luar. Enggak, ini saya sebar semuanya gratis karena ya ilmu aja dapatnya gratis gitu kan. Dalam tanda petik itu kan ilmu itu kan dapatnya murah gitu kan, kenapa harus dijual-jual. Kalaupun ternyata ada mereka terus menghargai kita, sudah itu berarti kan ada rezeki yang lain gitu kan. Nah, ini yang ya ternyata banyak permintaan dari apa yang sudah saya sampaikan itu. Maksudnya sorry kalender. Oke, itu yang dari materi-materi yang saya kumpulkan dari perkuliahan, baik dari materi presentasi, tugas besar, baik UAS, kemudian saya coba jadikan blog, kemudian saya kirimkan, dan kemudian sekarang permintaannya malah katakanlah menjadi modul, menjadi bahan ajar, itu sudah banyak, dan sekarang permintaannya malah meningkat, itu kalau kemudian bagaimana dibukukan. Nah, ini jadi PR saya tersendiri ini. Itu yang ini ingin saya kerjakan sih bersama Anda sebagai kontributor untuk materi-materi bahan ajar. Kalau yang presentasinya memang lebih banyak sekali harus saya acak-acak, tapi kalau yang kalau makalah dan sebagainya banyak yang kemudian saya tata, saya tambahkan dengan yang lain. Tapi kalau yang materi presentasi itu terbantukan. Terus terang saya bermasalah dengan yang namanya membuat PPT. Anda tahu sendiri kan, PPT saya mesti flat. Isinya dari atas sampai ke bawah putih semua gitu ya. Makanya saya butuh sentuhan Anda yang melek teknologi, yang kemudian bisa, saya kadang-kadang kagum ini. Kok bisa ya buat presentasi kayak gini bagus, ini keluar apa, terus tata warnanya itu bagus itu ya. Nggak tahu, kalau saya mending pegang kamera untuk moto daripada kemudian disuruh buat. Itu sih tujuan saya dengan kemudian perkuliahan daring ini jadi dalam tanda petik itu jadi benefit ke saya, ternyata juga kemudian saya sebarkan, ternyata juga benefit bagi banyak orang. Dan semoga itu jadi benefit juga bagi Anda. Ya ada beberapa, ada satu orang contohnya kakak kelas yang di audito itu ya. Itu kan gitu, Pak ini apa saya kerjakan ya modulnya, itu juga bantu ya, untuk beberapa modul saya bantu, ternyata juga laku di tempatnya ngantor, di kantornya itu laku untuk kerja. Jadi enaknya omong Dito ini walaupun kerjanya bukan di tempat yang bagus ya, hanya di koperasi kredit, tapi koperasi kreditnya itu punya 11 kantor cabang pembantu di 7 kota se-Jawa Timur. Nah, dia 4 bulan jadi dikatakanlah staf magang, terus kemudian dari hasil modul dan sebagainya yang dia buat, dan ternyata sekarang sudah naik pangkatnya itu berlipat-lipat, jadi sudah lompat gitu ya, bukan hanya di angka, ternyata sekarang kemudian menjadi staf PDP atau riset pendidikan dan pelatihan, katakanlah research and development, dan ya bukan hanya jadi staf, tapi ternyata sudah jadi meningkat lagi itu, jadi setingkat kasubag, padahal dalam waktu 1 tahun gitu kan. Nah, ternyata apa yang kita kerjakan itu benefitnya banyak, bukan hanya di perkuliahan ini, bukan banyak orang lain, tapi juga untuk karir Anda. Jadi kemampuan Anda untuk presentasi, kemampuan Anda untuk menulis makalah itu ternyata penting, minimal untuk tugas akhir kan. Kalau bisa nyusun makalah dengan baik, nulis artikel dengan baik, itu kan nulis skripsi dan nulis artikel untuk syarat lulus itu kan bukan hal yang susah, gitu kan. Nah, itu yang benefit yang Anda dapatkan selama kuliah ini. Nanti kemudian dalam karir, kemampuan Anda presentasi juga akan jadi lebih penting, termasuk dalam menyajikan presentasi, menyajikan hasil laporan, termasuk benefit kita keluar. Ternyata apa yang kita lakukan itu diperhatikan sama orang lain, dan ternyata kita jadi bahan belajar bagi banyak orang di
luaran sana. Itu sih benefitnya. Ya benefitnya paling tidak kan kalau yang sekarang itu kan sepanjang kuliah. Nah, yang paling enggak sekarang kan kalau Anda menyajikan dengan baik, presentasi baik, makalah Anda tulis baik, UAS Anda kerjakan dengan baik, artikel itu Anda kerjakan dengan baik kan ya nilainya ya juga pasti baik. Selama ini kan kalau nggak kebangetan, kalau nggak kecuali kalau dia nggak ikut kuliah, kecuali kalau nggak ngerjakan artikel kan nggak ada yang nggak lulus kan. Dengan mekanisme ini kan semuanya jauh lebih mudah ketimbang kemudian saya sampaikan materinya, ngerti nggak ngerti saya sampaikan, kemudian saya uji gitu ya, buat kuis besar yang ya kalau kuis besar sih nggak terlalu menakutkan, tapi kalau UAS Anda belajar 3-4 buku, terus kemudian Anda 3-4 buku itu Anda peres semuanya, kemudian menjadi 1-2 pertanyaan yang itu menentukan kelulusan. Itu lebih nggak fair bagi saya. Belajarnya 3-4 buku, bukan 1-2 bab, terus kemudian harus tahu semuanya. Kecuali kalau kecerdasannya sudah memang lebih gitu ya. Kayak Michael gitu kan, kecerdasannya lebih, semangat belajarnya lebih ya mungkin bisa, tapi kan kalau teman-temannya yang lain kan juga kasihan gitu ya, mengejar sesuatu yang jauh gitu. Itu sih kira-kira materi sampai kemudian tujuan saya mengapa kemudian harus sistemnya ya kalau dengan presentasi sudah kalian tahu, ternyata kenapa harus diunggah. Sebelum diunggah kenapa harus itu nanti kemudian Anda kirim, kemudian saya edit, saya kembalikan ke Anda, saya komentari, saya kembalikan ke Anda, sedangkan editnya saya tempelkan ke blog saya, terus kemudian saya minta diunggah di platform berbagi, baik itu YouTube, IG, podcast maupun yang lain. Nah, ternyata itu juga diperhatikan orang, jadi itu juga kemudian menaikkan branding Anda, branding saya secara pribadi, juga branding lembaga. Nah, itu yang kemudian ternyata banyak yang melihat, banyak yang minta, walaupun ya sementara belum ngetop ini kan gratisan aja, nggak apa-apa, biar aja. Tapi siapa tahu nanti di-endorse. Loh, di-endorse. Nah, kalau yang endorse itu katakanlah Michael, terus kemudian yang endorse itu PricewaterhouseCoopers gitu kan ya nanti kan bukan di-endorse itu ya, kemudian bisa jadi kesempatan kerja. Jadi apa yang saya buat ini ya semoga saja dilihat orang dan itu jadi portofolio Anda gitu. Portofolio itu maksudnya catatan pribadi perjalanan Anda dengan presentasi, dengan muncul di blog, dengan karya-karya ilmiah yang lain, ilmiah yang baik karya ilmiah maupun ilmiah populer. Kira-kira begitu ingin saya sampaikan, termasuk materinya seperti apa. Oke, silahkan kalau ada yang, waktunya nanti 30 gitu ya. 30 untuk presentasi, 30 menit, karena 1,5 jam kita perkuliahan. 30 menit untuk presentasi, plus minus ya 10, bolehlah 10-15 menit, terus kemudian 30 menit untuk tanya jawab, dan 30 menit untuk saya meluruskan atau membenarkan atau menambah yang harusnya ada di presentasi Anda, atau bahkan mengurangi presentasinya kelebihan, seharusnya nggak terlalu panjang seperti ini bla bla bla, materi ini materinya orang lain dan sebagainya. Jadi saya sebagai fasilitator, bukan sebagai mentor yang kemudian menentukan betul atau salahnya, tidak, tapi sebagai fasilitator yang kita berbagi peran dan berbagi materi. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau nanya, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mau memberitahu Pak, kalau isi kelasnya ternyata sekitar 37 atau 38 Pak. Kira-kira pembagian kelompoknya tetap 3-3 atau bagaimana Pak? Waduh, kalau segitu sih
37 atau 38 ya? 38 Pak tempatnya. 38. Kalau saya bagi 444 ada nanti materi-materi yang kosong. 33 kalau saya bagi 33 itu materinya 33 berarti ada 2 lagi di yang lain. Nanti kita terlalu lama perkuliahannya. Udah diatur aja deh bagaimana nanti ada yang 4, ada yang 3. Jadi sekitar katakanlah 4 perkuliahan pertama itu karena materinya masih umum. Itu 4 pertemuan pertama itu 3 orang, selanjutnya boleh 4 orang. 4 presentasi pertama. Baik Pak. Nanti diatur aja ya Michael ya, nanti seperti apa daftarnya, tolong nanti dikirimkan ke saya. Sebaiknya ini juga kita biasakan yang informasi resmi, jadi nanti Michael itu menuliskannya ke email, ke ya orang-orang sebenarnya sering menyebutnya OA, ke email kampus. Jadi nanti siapa dan sebagainya supaya itu juga bisa jadi kok email kampus di sini kan nanti ada di Teams ini kan nanti ada ya upload file. Jadi nanti saya juga bisa langsung ngecek dari situ. Nggak usah ya kalau ke saya boleh, tapi supaya juga yang teman yang lain tahu itu di Teams itu nanti kan di file di upload aja di situ Michael. Pakai laptop kan di sana ini ada di files bawah itu bisa diupload. Jadi upload ke filesnya. Kira-kira yang presentasi siapa minggu pertama siapa, materinya apa. Atau kalau enggak ya bukan kalau enggak tapi lebih baik kalau ingin amannya juga dikirim ke saya. Jadi kalau di upload kan Michael yang punya ini aja yang punya kopiannya kan Michael, tapi kalau dikirim ke email kan saya juga punya kopiannya di Michael kan juga ada. Gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Oke, kira-kira siapa ini yang maju pertama? Langsung kepikiran semua gitu ya. Enggak ono sing wani maju pertama ini. Wah, ini awat ini. Kelompoknya Michael, Pak. Hah? Michael lagi. Oh, ada Henry ini. Biasanya Henry ini berani nih. Iya. Henry itu Pak biasanya nih Pak. Oh iya, Paul kalau Henry. Nggak usah malu-malu, Kel. Monggo, Kel. Ya sudah, itu Michael sama Henry satu kelompok, sama-sama niatnya. Kan enak, maju pertama pasti pernah jadi yang terbaik. Kemudian kerjaannya tidak terlalu masih bersifat umum. Terus waktu untuk revisi, untuk melakukan revisi dan kemudian nulis UAS kan panjang. Dan mumpung kuliah yang lain belum tugasnya yang mintanya macam-macam dari dosen yang lain ya. Saya mau pertama tapi kelompok saya berempat Pak. Siapa? Evelyn. Maju pertama berempat. Oh, maju pertama saya buat. Tapi saya berempat. Saya buat bertiga kok. Supaya lebih gampang. Saya, Pak, pertama, Pak. Kenapa? Saya pertama, Pak.
Fajar. Fajar Wih, apa itu? Henry. Wah, Oh, mau Henry. Henry. Ya silakan diatur aja, tinggal laporan ke ketuanya ya. Diatur aja. Michael nanti tolong diatur. Kelompok siapa, majunya kapan, materinya apa. Jadi urutkan aja. Maju pertama siapa aja, terus maju pertama materinya apa dan siapa yang mau maju, itu aja deh. Saya coba pakai laptop saya ini. Ternyata sehari kemarin sudah jadi. Laptop tua. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh, pakai desktop. Pak Dan, Ya, itu pengumpulannya sama kayak yang Adbis ya Pak? Video diupload YouTube semua ya? iya, diupload ke ya yang wajib di YouTube ya, wajib di YouTube di masing-masing anggota kelompok dan ke tentu saja ke saya ya untuk ininya. Yang diupload itu recordingan di Teams-nya kelas waktu presentasi atau kita bikin kayak video presentasi sendiri Pak? Enggak, semua yang di kelas. Bukan Oh, yang video record. presentasi. Jadi saya tidak meminta video presentasi. Jadi kan mungkin dosen yang lain mintanya kan direkam dulu, terus kemudian kalian presentasikan, terus kemudian dikomentari sama dosennya. Saya nggak mau melihat video. Yang saya minta itu live. Jadi memang kemudian video live-nya. Jadi prosesnya perkuliahan itu terlihat dan kelihatan sekali gitu, nggak dibuat-buat. Jadi nanti kalau katakanlah ada, yaitu portofolio kalian nanti kemudian, oh ternyata ya kemampuan presentasinya segini gitu kan, itu harapannya sih diperhatikan sama orang lain yang kemudian jadi apa ya, jadi sesuatu yang nilai lebih lah. Teams. Oke Pak, makasih. Berarti untuk etika bisnisnya juga demikian ya Pak ya? Presentasi live. Ya. Lalu nanti video live-nya diupload ke YouTube begitu Pak? Iya, betul. Video live-nya diupload ke YouTube, atau kalau enggak, kalau memang sekalian jalan itu di live live on YouTube kan ada toh. Kan bisa toh live on YouTube itu yang kemudian bisa di share langsung ke ini kan, ke subscribe ke punya saya atau yang lain, ke channel saya atau yang channel yang lain. Oh iya Pak. Itu kan ya terserah lah, mau yang paling enak, yang paling gampang bagaimana. Ya, tapi semisal di presentasi di Teams gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Presentasi di Teams, terus kemudian direkam, terus kemudian diupload juga nggak apa-apa. Pak. Oh, the browser version isn't support.
ternyata. Dulu. Itu, ada yang lain? Invalid. Ternyata nggak bisa. Permisi Pak Dan, mau tanya Pak. Iya. Untuk bukunya yang bahasa Indonesia itu yang judulnya apa ya Pak? Yang di Kalau bahasa Indonesia pasti tidak ada di materi saya. Katakanlah karena buku bahasa Indonesia itu jarang ada yang jarang ada yang diibukan. Tapi kalau mau cari sebenarnya buku apa aja bisa. Tapi kalau buku manajemen strategi ya saya malah ketinggalan. Manajemen strategi itu yang ada salah satu yang sebentar. Kok materinya saya tutup ya. Iya Pak. Oke, materinya itu yang terutama saya ambilkan dari komputer lemot. Loh, kan malah muter-muter. Ini saya over gadget ini. Ada komputer, ada laptop, ada handphone yang dibuka semuanya. Tapi semuanya barang lama. Nah, kalau yang di bahasa di situ ada punyanya Taufik, ada punyanya Lantip, tapi yang paling itu kan buku ininya ya, buku pendampingnya. Tapi kalau yang ini bisa punyanya, kalau ada cari terjemahannya kalau yang saya ini Lantip, Hidayah, terus kemudian Taufik itu semuanya dalam bahasa Indonesia materinya. Itu pun ya isinya kan sebenarnya itu kan adalah modul yang untuk apa ya, tapi nggak lengkap. Tapi yang lengkap ini punyanya David. Tapi kalau bisa cari bahasa Indonesianya nggak apa-apa, boleh silahkan. Punyanya Porter boleh. Manajemen strateginya Porter boleh. Kalau Iya yang Pak. dari bahasa Indonesia. Makasih Pak. Tapi yang punya saya ada kok bahasa Indonesianya banyak di sini. Oke. Buku utamanya David ya. David FR.
Ya, yang lain? Oh, tetap nggak bisa. Ya, silahkan. Kalau ada yang lain nanya. Halo, ya. Oh ya, untuk ini presentasi seperti biasa, saya tidak menggunakan moderator, tapi siapa yang di kelompok itu yang ya ada yang kemudian pasti jadi moderator kan, termasuk moderator untuk memberi kesempatan siapa yang kan di sini ada yang raise hand, ada yang angkat tangan, terus kemudian siapa yang kemudian jadi yang nanti menunjuk lah siapa yang boleh duluan, jadi siapa yang di-unmute duluan, siapa yang kemudian nanya duluan, siapa yang ditanggapi duluan, ya diatur sendiri ya nanti jadi moderatornya. Saya tidak ingin memberatkan salah satu, tapi kelompok itu nanti punya tanggung jawab untuk menjadi bukan hanya penyaji termasuk moderator. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, ya perkuliahan pertama ini bisa untuk manajemen strategi bisa saya akhiri. Ya, tinggal siap-siap aja. Saya tunggu kemudian ininya dari Michael, daftar kelompok yang akan maju, termasuk juga yang ini untuk etis. Di ketua kelasnya sudah kita sepakati Michael yang akan kemudian lebih banyak hal-hal terkait perkuliahan dengan saya. Kemudian yang lain tinggal teman-teman persiapkan yang terbaik ya, walaupun kita terpisah jarak ya, dengan metode online ini ya semoga ada benefit yang bisa kita capai dan kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik dari perkuliahan yang kita lakukan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Ya, silakan Bill. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.